Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mulai musim depan, PT LIB memberikan kebijakan baru yang memungkinkan setiap klub mendaftarkan 11 pemain asing tanpa batasan kuota Asia atau non-Asia. Dari 11 pemain asing yang didaftarkan, maksimal 8 pemain asing boleh masuk daftar susunan pemain dan bermain dalam satu pertandingan. Sementara 3 pemain asing lainnya hanya bisa duduk di bangku cadangan tanpa kesempatan bermain. Kebijakan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang lebih ketat dalam jumlah dan kuota pemain asing. Lalu, bagaimana sikap Semen Padang FC terhadap regulasi ini? Semen Padang FC secara tegas menolak regulasi ini. Mereka menilai kebijakan ini tidak efisien dan kurang menguntungkan secara finansial dan teknis bagi klub mereka. Semen Padang FC menilai membayar kontrak 11 pemain asing dengan harga yang biasanya cukup mahal, tapi hanya 8 yang bisa dimainkan. Sementara 3 lainnya hanya duduk di tribun, adalah pemborosan anggaran. Mereka mempertanyakan logika membayar pemain mahal tapi tidak memberikan kesempatan bermain secara maksimal. Asisten manajer Semen Padang FC, Maskur Rauf, menyatakan ngapain kita bayar dia mahal-mahal kalau hanya duduk di tribun. Semen Padang FC lebih memilih regulasi yang memungkinkan maksimal 8 pemain asing yang bisa dimainkan langsung dalam setiap pertandingan. Menurut mereka, ini sudah cukup untuk meningkatkan kualitas tim tanpa harus membebani klub dengan biaya pemain asing yang tidak termanfaatkan. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, juga sepakat bahwa 8 pemain asing yang bisa bermain sudah memadai dan tidak perlu ada tambahan pemain asing hanya menjadi cadangan. Dengan membatasi pemain asing yang bisa dimainkan, Semen Padang FC berharap ada ruang lebih besar bagi pemain lokal untuk berkembang dan mendapatkan kesempatan bermain. Mereka melihat regulasi baru ini bisa mengurangi kesempatan tersebut jika terlalu banyak pemain asing yang didaftarkan, tetapi tidak dimainkan secara efektif. Semen Padang FC sebenarnya menghormati klub-klub yang mendukung regulasi baru ini, seperti Persib Bandung, juara musim lalu yang akan mengikuti kompetisi tingkat Asia. Persib membutuhkan tambahan pemain asing agar bisa bersaing di 2 kompetisi sekaligus tanpa kelelahan pemain inti mereka. Namun, Semen Padang FC dan 8 klub lainnya tetap berharap PT LIB bisa mempertimbangkan kembali regulasi tersebut agar lebih efisien dan adil bagi semua klub, terutama yang memiliki keterbatasan anggaran dan fokus pada pengembangan pemain lokal. Liga 1 musim 2025-2026 akan dimulai pada 8 Agustus 2025 dengan 18 tim peserta, termasuk Semen Padang FC. Dengan regulasi baru ini, klub bisa lebih fleksibel dalam memilih pemain asing dari negara mana saja tanpa batasan kuota Asia atau non-Asia. Namun, hanya 8 pemain asing yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan, sehingga klub harus pintar-pintar mengelola skuad dan keuangan mereka agar tidak membuang-buang anggaran untuk pemain yang tidak bermain. Semen Padang FC menolak regulasi baru PT LIB yang membolehkan pendaftaran 11 pemain asing dengan hanya 8 yang bisa bermain karena alasan ketidakefisien finansial, pengelolaan pemain yang kurang optimal, dan prioritas pengembangan pemain lokal. Mereka berharap regulasi yang lebih realistis dan efisien agar klub-klub dengan anggaran terbatas tetap bisa bersaing secara sehat dan berkelanjutan di Liga 1 Indonesia. Musim 2025-2026 merupakan musim kedua Semen Padang FC bermain di Liga 1 sejak promosi terakhir mereka. Manajemen yang dikomandai CEO Ben Bernardinho sangat serius membangun tim yang solid dan kompetitif, dengan target tidak hanya bertahan di Liga 1, tapi juga berprestasi lebih baik dari musim sebelumnya. Pelatih kepala yang dipercayakan menangani tim adalah Eduardo Almeida, yang didampingi asisten pelatih Hengki Adilas dan Dian Rama Saputra. Tim pelatih juga lengkap dengan pelatih fisik, pelatih kiper, dan dokter tim, dan fisioterapis yang mendukung persiapan fisik dan kesehatan pemain. Berdasarkan komposisi pemain yang ada, performa musim lalu, dan kebutuhan pelatih Eduardo Almeida, berikut adalah prediksi formasi dan starting 11 Semen Padang FC yang kemungkinan besar akan menjadi kerangka utama di Liga 1. Sparta pasti jadi senang. Ale, ale, ale. Semen Padang tak mau sirah.
Pelatih Eduardo Almeida dikenal mengedepankan permainan yang terorganisir dengan keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan cepat. Dengan bek asing yang tangguh dan gelandang bertahan yang disiplin, Semen Padang FC diharapkan mampu menahan serangan lawan sekaligus memanfaatkan kecepatan sayap dan kreativitas gelandang serang untuk mencetak gol. Penambahan pemain muda berbakat seperti Armando Oropa dan perpanjang kontrak pemain kunci menunjukkan komitmen klub untuk membangun tim jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan pemain asing, tapi juga mengembangkan talenta lokal. Semen Padang didukung Spartak, pendukung yang sangat bijak dan selalu bersorak-sorak hingga akhir babak. Ale 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 ho! Manajemen dan pelatih juga menyadari tantangan berat di Liga 1 musim ini, terutama dengan regulasi pemain asing baru yang memungkinkan pendaftaran hingga 11 pemain asing, namun hanya 8 yang bisa dimainkan per pertandingan. Ini menuntut pengelolaan skuad yang cermat agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan menjaga semangat kompetitif seluruh tim. Kerangka tim Semen Padang FC untuk Liga 1 musim 2005-2006 sudah mulai terbentuk dengan perpaduan pemain lokal dan asing yang berkualitas. Dengan pelatih Eduardo Almeida di pucuk pimpinan, skuad ini diprediksi akan mengandalkan pertahanan solid, gelandang bertahan yang disiplin, serta serangan cepat dari sayap dan striker yang tajam. Prediksi starting 11 yang kami sampaikan bisa berubah sesuai dinamika latihan dan kondisi pemain, tetapi secara umum sudah mencerminkan kekuatan utama Semen Padang musim ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.